manusia dan limbahnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meningkatnya usaha atau kegiatan perkembangan manusia tentu berdampak pula terhadap jumlah limbahnya, seperti dari industri, fasilitas pelayanan kesehatan, perikanan tambak, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor, sekolah, dan sebagainya, baik berupa zat cair, padat, maupun zat gas. Namun, di antara limbah tersebut terdapat limbah yang dapat mengancam kehidupan manusia secara langsung, yakni limbah bahan berbahaya dan beracun, atau disebut juga limbah B3. B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik, diantaranya mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, serta bersifat korosif. Pembuangan limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah yang merata dan menyebar di lingkungan yang luas. Limbah gas yang terbawa angin dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai dihanyutkan dari hulu sampai ke hilir, melampaui batas-batas wilayah yang akhirnya bermuara di laut atau di danau. Dan ini seolah-olah laut dan danau itu menjadi tong sampah. Berbagai limbah yang bermasalah antara lain berasal dari kegiatan permukiman, industri, pertanian dan pertambangan dan rekreasi. Limbah industri, baik berupa gas, cair maupun padat, umumnya termasuk kategori atau dengan sifat limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun, sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Limbah pertanian yang paling utama ialah pestisida dan pupuk. Limbah B3 dari kegiatan industri yang terbuang ke lingkungan akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Dampak itu dapat langsung dari sumber ke manusia, misalnya meminum air yang telah terkontaminasi atau melalui rantai makanan, seperti memakan ikan yang telah mengandalkan pencemaran karena memakan mangsa yang tercemar. Terlebih, perusahaan industri yang tidak memiliki sekat dengan permukiman rakyat, yang menjadikan udara, air, dan lingkungan kehidupan masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai lingkungan yang sehat. Ini terdapat banyak lingkungan industri yang berdampingan dengan lingkungan masyarakat. Terjadi pula pencemaran yang sangat berbahaya yang mengancam generasi muda Indonesia. Namun, terjadi pula perubahan peraturan yang signifikan, perubahan Undang-Undang PPLH ke Undang-Undang Cipta Kerja dengan segala peraturan turunannya. Dengan segala aturan baru, terdapat pula perubahan dalam penerapannya, yang aturan sebelumnya bertahap namun memang belum optimal, kembali menjadi aturan baru lagi, sehingga penerapan di realita belum menunjukkan keoptimalan yang diharapkan dalam kebijakan, pengawasan, ataupun realita yang dihadapi masyarakat. Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai limbah B3. Terdapat beberapa perubahan terhadap undang-undang yang mengatur limbah B3 yang awalnya diatur oleh Undang-Undang UU PPLH dan aturan turunannya berubah kepada Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Contoh kecil yang dapat dijadikan perbandingan yang berbahaya namun mulai terabaikan yaitu mengenai pengkategorian limbah B3. Pemerintah mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PP tersebut adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja
22 tahun 2021 itu sendiri diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 untuk menggantikan PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam ketentuan baru, limbah yang dikeluarkan dari kategori limbah B3 itu adalah fly ash dan bottom ash atau FABA. Limbah ini merupakan jenis limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, boiler, dan tuku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi. Pada pasal 458 ayat 3 huruf C PP 22 tahun 2021 dijelaskan bahwa fly ash batu bara atau FABA dari kegiatan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan kegiatan lainnya kini dikategorikan sebagai limbah non B3 yang dimana menyatakan pemanfaatan limbah non B3 sebagai bahan baku yaitu pemanfaatan limbah B3 khusus seperti fly ash batu bara dari kegiatan PLTU dengan teknik boiler minimal CVB dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi pengganti semen pozolan. Sementara pada pasal 54 ayat 1 huruf A PP 101 tahun 2014 dinyatakan bahwa debu batu bara dari kegiatan PLTU masih dikategorikan sebagai limbah B3, di mana pasal tersebut menyatakan contoh pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku antara lain pemanfaatan limbah B3 fly ash dari proses pembakaran batu bara pada kegiatan PLTU yang dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku alumina silika dalam proses industri semen. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah status limbah batu bara menjadi limbah non B3. Tarik contoh kecil dari limbah batu bara yaitu limbah udara atau polusi atau debu hasil pembakaran yang dapat dikategorikan menyebabkan infeksi yaitu infeksi pernapasan dan dapat disandingkan dengan bahaya yang terjadi karena pada sampai saat ini masih adanya pabrik industri yang berada dekat permukiman masyarakat. Perlu dikaji kembali bahwa batu bara sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat karena mengandung senyawa kimia seperti arsenik, timbal, merkuri, krominum, dan sebagainya. Karena itu, mayoritas negara di dunia masih mengkategorikan limbah batu bara sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Dari contoh kecil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat penyesuaian baru terhadap peraturan baru dan dapat dikatakan hingga sekarang belum optimalnya pengawasan dari peraturan mengenai limbah B3. Hal ini dapat dibuktikan hingga sekarang masih terdapatnya kasus-kasus permasalahan B3 tak terkecuali limbah udara dari pabrik industri. Perlu adanya peraturan dan pengawasan nyata terhadap polusi dan pembuangan limbah B3 di lingkungan masyarakat demi tercapainya cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang makmur dan sejahtera. Karena masyarakat dan lingkungan yang sehat merupakan dasar dari kesejahteraan rakyat.